Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Basri di channel Karkun Dev. Nah, kali ini kita akan belajar tentang MPPM, model view model. Oke, kita cari aja pengertiannya di Google. Apa itu MPPM ya? Oke, ini udah banyak yang dibahas ya. Ini salah satu yaitu MPPM adalah sebuah pola arsitektur atau arsitektur pattern yang memisahkan antara user interface logic dan business logic. Nah, sebenarnya sebelumnya kita telah membahas tentang MPP. Ini ada di video ini ya. Nah, MPP yang kita bahas itu berhubungan dengan video resep. Jadi merubah login ke login activity ya. Jadi login yang sebelumnya belum ada pattern, kita ubah ke MPP pattern. Nah, sekarang kita bahas tentang MPPM. Nah, di sini kita coba cek salah satu artikel yang ada di Medium. Nah, ini saya klik aja. Kita baca-baca di Medium ini ya. Kemudian setelah kita baca, kita pahami, kita akan praktekkan di project. Nah, di sini dibahas oleh Syafdia Okta. Di sini MPPM merupakan architectural pattern yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak berbasis graphical user interface. Nah, di sini ada dibilang MPPM ada model yaitu entity atau representasi dari data yang digunakan dalam business logic dapat berubah plain old Java atau Pojo dan data class dan sebagainya. Kemudian view biasanya itu ada activity atau fragment. Nah, kemudian view model di sini layer yang berinteraksi langsung dengan model serta menyajikan data untuk view layer. Misalnya di dalam view model ini ada presentation logic. Nah, oke, di sini dibahas kita butuh library ini ya. Library implementation Android Arcs Lexical Extension. Oke, nah di sini library-nya, nah di sini, oke kayak gini. Nah, saya udah bikin satu contoh. Jadi contohnya itu sudah jadi project. Nah di sini satu project sederhana yaitu menghitung nilai di mana ketika masukkan data, misalnya di sini data 12, angka 12, kemudian di bawahnya 10, kemudian ketika dihitung maka akan muncul di bawah, misalnya 120 dengan menggunakan pattern MPPM. Oke, kita baca-baca lagi di sini. Nah, siklusnya kayak gini atau flow-nya. Nah, di mana view itu nggak bisa ada logic. Jadi di MPPM itu menghindari logic yang ada di view. Jadi logicnya itu ada di view model. Nah, di sini datanya dibanding di view model. Kemudian ada interaksi antara view dan view model. Dan antara model itu nggak ada interaksi dengan view. Jadi penghubung antara view dan model itu yaitu view model. Oke, langsung aja kita ke project. Nah, di sini udah dibuat satu project baru yang dalam bahasa Java. Jadi ada di bagian Java-nya ada main activity dan kelas hitung view model. Nah, pertama tadi di Medium tadi itu ada menambahkan library Android X Lifecycle Extension. Nah, ini library-nya udah saya tambahkan. Jangan lupa setelah menambahkan library itu pasti ada di sudut sini. Nah, seperti ini. Di sudut bawah sini ada namanya sync now. Jadi kita butuh internet juga untuk nge-sync-nya ya. Oke, ini kita hapus lagi. Nah, setelah di sync now, butuh internet, dia akan sinkron otomatis. Dan setelah itu, setelah menambahkan ini, kita buat satu kelas. Nah, di sini saya udah buat satu kelas. Namanya itu kelas hitung view model. Dan di sini hanya punya satu variabel yaitu yang integer. Namanya result data dan di sini nilainya 0. Nah, kelas ini dia nge-extend view model. Nah, itu syaratnya untuk mendapatkan view model itu harus extend ke view model. Kemudian dibuat satu metode di sini. Buat metode untuk menghitung ya.
Jadi ada dua nilai di dalam metode ini, yaitu yang dalam bentuk string nilai 1 dan string nilai 2. Kemudian dari metode ini diisi yaitu result data sama dengan, nah karena nilainya adalah string, maka kita ubah ke integer parse in, yaitu mengconvert nilai integer nilai string ke integer, kemudian dikali. Nah, jadi nilainya itu bisa dikali dengan syarat variabel itu harus dikonvert dulu ke integer gitu. Nah, setelah kita buat ini satu kelas hitung view model, kemudian di dalam res, kemudian kita klik layout. Jadi file activity main.xml itu isinya ada view groupnya yaitu linear layout yang punya gravity center, kemudian orientationnya vertikal. Di dalam linear layout itu punya ada edit text ada dua, yaitu yang ID-nya edit nilai 1, kemudian edit nilai 2. Kemudian ada button hitung dan ada text view untuk hasil. Nah, udah diberikan semuanya, ada ID ya. Kemudian di main activity kita cek. Nah, kita awalnya buat variabel global untuk edit text, kemudian button, kemudian kelas dari view model kita buat juga variabelnya dan text view. Kemudian jangan lupa diinisialisasi dalam metode onCreate seperti ini ya, sesuai dengan ID-nya. Kemudian kita menginisialisasi dari view model. Jadi hitung view model sama dengan new view model provider. Nah, di sini owner dari view modelnya. Sini saya pakai this karena ini adalah activity. Kemudian .get. Get ini memanggil kelas dari view modelnya, yaitu hitung view model.class. Nah, kemudian di sini kita buat logiknya. Jadi logik sederhananya sebenarnya untuk memvalidasi. Nah, di sini dibuat ketika nilai dari 1 diambil kosong atau nilai 2 diambil kemudian kosong, maka akan muncul toast nilai tak bisa kosong. Nah, kita lihat dari aplikasinya. Nah, kalau misalnya di atas kosong, kemudian di bawah juga kosong, ketika dihitung maka akan muncul toast nilai tak bisa kosong, atau salah satu aja yang kita isi. Maka di sini ketika kita klik hitung ada notification atau toast. Nah, ketika dua-duanya diisi, maka akan dieksekusi perintah yang ada di dalam else. Yaitu setelah itu di dalam else-nya kita membuat dua variabel, yaitu nilai 1 dan nilai 2, yang mana nilai 1 dan nilai 2 ini mengambil dari masing-masing edit text. Kemudian si hitung view model ini kita panggil metode yang ada dalamnya, yaitu namanya calculate, yang mempunyai dua parameter, ada nilai 1 dan nilai 2, di mana ini untuk kita isi nilainya. Oke, kita isi di sini nilai 1 dan nilai 2. Nah, maka yang menghitung atau logic yang ada untuk menghitung dari kedua nilai itu, yaitu ada di dalam hitung view model. Nah, di sini ya, kali. Kemudian di sini ada result datanya. Nah, dari result data ini dipanggillah dia di dalam main activity, yaitu ada di metode hasil hitung. Nah, di sini tv hasil.setText. Nah, di sini diisiin hasil, kemudian dipanggil si hitung view model.result data. Result data itu yaitu variabel yang ada di dalam hitung view model. Oke, jadi ya ini salah satu intro untuk MPPM, model view model pattern. Nah, nanti setelah dari video ini kita akan membuat bagaimana menggunakan MPPM ini di project resep ya, itu untuk mendapatkan data atau get data dari database. Nah, oke, jadi seperti ini videonya atau tutorialnya. Nah, sekarang supaya teman-teman bisa mengakses project ini, saya akan upload di GitHub. Itu caranya gampang. Kalau menggunakan Android Studio, kita masuk ke VCS, kemudian kita masuk ke import into version control, dan kita pilih share project on GitHub.
Nah, dipastikan di laptop kita itu sudah diinstal Git. Pastikan ada Git dan Android Studio kita sudah sinkron dengan GitHub, akun GitHub kita. Di sini akun GitHub saya itu Basri Umar 12. Nah, di sini kalau teman-teman pengen privat bisa dicentang privatnya. Nah, kemudian repository name-nya diusahakan jangan ada spasi ya. Nah, di sini tinggal diklik share. Nah, ini akan otomatis membuat repo baru di GitHub. Nanti kita akan lihat lagi ya. Kalau sudah selesai dia nge-push project, maka akan dikasih link. Nah, di sini ya, successfully start project on GitHub. Nanti kita klik intro npm, nanti dialihkan ke repo kita. Nah, ini sekarang sudah ada di GitHub. Nah, teman-teman bisa cek ya di alamat linknya github.com/basriumar12/intro nppm. Oke, jadi cara menggunakan pattern nppm ini gampang. Ini masih intronya. Di video selanjutnya kita akan gunakan nppm itu dengan contoh kasus hit API. Oke, untuk video kali ini sekian. Terima kasih.